إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah tiaratur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di Arafah. Dan ini yang ditunggu oleh seluruh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Rukun yang paling penting, rukun yang paling pokok haji itu Arafah. Jadi semua orang harus ada di Arafah. Atau dia sakit, atau dia sakit keras, itu harus dibawa dengan ambulan masuk ke Arafah. Ketika dia berada di luar Arafah, maka hajinya tidak sah. Ya, rukun yang paling besar haji ini adalah Arafah. Dan semua orang dari seluruh dunia yang ditunggu ini Al-Hajju Arafah. Makanya semua orang berusaha bagaimana bisa sampai ke Arafah. Karena di tempat ini dan di hari ini juga Allah memerdekakan kaum muslimin dari api neraka. Dan orang menanyakan kepada malaikat apa yang mereka kendaki dengan datang ke Arafah ini. Yang mereka kendaki agar diampuni dosa mereka. Kata Allah, aku ampuni dosa mereka semuanya. Ini kenikmatan yang luar biasa yang gak peroleh dimanapun berada. Tidak kemarin dan tidak juga besok. Hanya ada pada hari ini. Dan itu hanya ada setahun sekali Arafah itu. Tinggal kembali kepada kita, apakah kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa kita oleh Allah atau tidak. Karena jelas niat kita dari rumah untuk mendapatkan haji yang mabrur. Dan puncak cita-cita seorang mukmin adalah surga. Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Enggak ada yang lain, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Bukan jabatan, bukan karir, bukan yang lainnya. Tapi yang dicari oleh orang beriman adalah surga. Bagaimana kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Bapak Ibu, jamaah haji tiaratur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik itu ketika
khutbah Arafah maupun ketika di Mina maupun dalam kesempatan yang lain, saya akan memberikan kesimpulan dari berapa yang Nabi sampaikan, baik itu dalam khutbah Arafah ketika di Hajjatul Wada maupun ketika di Mina maupun di waktu yang lain yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nasihat buat kita agar jadi bekal buat kita seumur hidup kita. Yang pertama yang harus kita ingat bahwa dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Dan Nabi selama 23 tahun mendakwakan dakwah tauhid. Dan ketika Nabi haji merupakan haji yang terakhir, yang pertama dan terakhir. Maka dikatakan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nabi haji yang pertama dan haji yang terakhir. Kemudian dakwah Nabi nggak pernah lepas daripada tauhid selama 23 tahun. Inti dari agama Islam adalah tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana seluruh bentuk ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah, demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Jadi yang pertama adalah tauhid. Makanya nggak boleh ada perbuatan syirik. Allah nggak akan ridho kalau ada orang yang berbuat syirik. Karena seluruh langit dan bumi ini milik Allah. Semua milik Allah. Maka ketika kita mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya seluruh pujian, seluruh nikmat, seluruh kerajaan hanya milik Engkau ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Seluruh milik Allah. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki andil dalam penciptaan langit dan bumi dan penciptaan seluruh makhluk ini. Makanya kita wajib menunjukkan ibadah itu kepada Allah. Maka Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqan wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia maka beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka, aku enggak minta makan. Allah yang terus menerus memberikan rezeki, dan Allah yang terus menerus memberikan, Allah yang maha kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tujuan pokok ibadah adalah tauhid, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kalau kita lihat di Indonesia dan lagi negeri yang lain, itu masih banyak kesyirikan. Orang masih banyak menyekutukan Allah. Ini perbuatan yang Allah nggak ridho, dan Allah sangat murka. Ancamannya berat. Allah nggak akan ampuni dosanya, dan Allah haramkan bagi mereka sorga. Perhatikan itu, bahwa Allah nggak ridho kalau ada orang berbuat syirik. Di Indonesia masih banyak orang datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur kiai, kemudian minta di sana, berdoa kepada mereka, minta kesembuhan, minta jodoh, minta rezeki, minta yang lain. Datang juga ke dukun-dukun dan yang lainnya. Ini semua perbuatan syirkun akbar,
syirik yang paling besar yang Allah nggak ridho. Allah sudah mengancam dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik, dia melakukan dosa besar yang paling besar. Dan Allah menyebutkan lagi dalam surah Al-Maidah, tadi dalam surah An-Nisa ayat 48, dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang berbuat syirik diharamkan baginya sorga, tempat tinggalnya neraka, dan neraka saja yang tempat kembali. Jika orang berbuat syirik, neraka. Itu masih banyak. Kita wajib ingatkan diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita, jangan sampai mereka datang ke tempat syirik. Jangan sampai ikut-ikutan datang ziarah ke kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Ziarah kubur boleh, tapi ziarah dengan niat untuk meminta sesuatu, mengharapkan berkah dari kuburan itu gak boleh. Hatta kuburan Nabi Muhammad SAW gak boleh. Dengan niat mencari berkah gak boleh. Gak ada satupun kuburan di muka bumi yang mengandung berkah, tidak ada. Niat kita ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi. Cuma kan ada kuburan Nabi di situ, kita sekalian ziarah. Tapi sengaja niat ziarah ke kubur Nabi tidak boleh dalam Islam. Itu kubur Nabi, apalagi kubur yang lain selain Nabi SAW. Di Indonesia masih banyak berbis-bis, sampai 50 bis, 100-an bis itu ziarah ke kubur wali. Ini perbuatan syirik. Kita setelah pulang dari haji ini jangan sampai lagi berbuat demikian. Yang dulu kita wajib taubat. Ingatkan semua keluarga kita, jangan sampai berbuat syirik lagi. Ini tauhid, lawannya adalah syirik. Dan ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Kepada istri kita, anak kita. Makanya wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la-dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Gak ada kezaliman di muka bumi yang paling besar bukan syirik. Makanya syirik itu harus dimusuhi, harus diperangi, harus dilawan. Maka Nabi memerangi orang-orang yang berbuat syirik. Nabi bukan sekali dua kali perang, puluhan kali melawan orang-orang yang berbuat syirik. Sampai di hari terakhir Nabi suruh tempat-tempat kesyirikan dihancurkan semuanya. Tempatnya Lata, Uzza, Hubal harus dihancurkan semuanya dalam satu hari. Gak boleh ada lagi kuburan syirik, gak boleh ada lagi. Pohon-pohon kesyirikan gak boleh ada lagi. Ini Islam. Ini agama Islam, merupakan agama tauhid. Gak ada lagi penyembahan kepada selain Allah, gak ada lagi penyembahan kepada manusia. Makanya Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengajak orang-orang Nasrani dan Ahlul Kitab semuanya untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 64, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah wa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah dengan hanya kepada Allah saja, dan gak boleh kita menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan gak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Karena orang Nasrani menjadikan Isa sebagai